Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk mata kuliah administrasi jaringan, baiklah Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu Domain Name System atau disingkat dengan DNS. Nah, untuk definisi DNS itu adalah domain system yang memungkinkan nama suatu host pada jaringan komputer atau internet ditranslasikan menjadi IP address atau sebaliknya. Nah, jadi DNS ini fungsinya adalah untuk mentranslasikan atau mengubah gitu ya menjadi sebuah alamat IP, yang mana kalian tahu bahwa alamat IP itu misalnya 1.192, 1.168 dan seterusnya gitu ya. Dan jadi DNS ini bisa mengubah alamat IP ataupun sebaliknya ya, dari IP menjadi sebuah nama ya. Nah, ada istilah yang namanya DNS server. Jadi sistem komputer server yang menjalankan layanan kerja DNS. Jadi yang memberikan layanan DNS itulah namanya DNS server. Nah, sekarang kita akan bahas tentang fungsi DNS server. Nah, di mana kalau kita ketahui biasanya kita sedang mengkonfigurasi sebuah network connection details ya, atau jaringan internet ya. Biasanya kita mengkonfigurasi seperti IP address-nya ya, kemudian gateway-nya gitu ya. Biasanya dan juga yang perlu kita harus ketahui adalah DNS servernya. Nah, jadi tiga-tiganya harus seiringan gitu ya, harus berkesinambungan. Jadi IP address-nya harus sesuai juga dengan gateway-nya gitu ya, dan juga harus sesuai dengan DNS servernya gitu ya. Nah, jadi biasanya DNS server itu kalau dikonfigurasi adalah berupa alamat IP ya, yang seiring dengan gateway-nya juga dan seiring dengan IP address-nya. Jadi tiga hal ini harus dipenuhi gitu ya untuk mengkonfigurasi sebuah jaringan internet. Nah, jadi DNS server ini memudahkan pengguna internet mengingat alamat situs ya. Misalnya kalau terdapat IP, misalnya IP Google ya, kita ketahui bahwa IP Google itu adalah 172.217.0.142. Nah, IP ini ya berupa angka ya. Nah, tentunya untuk kita supaya mudah mengingat, jadi peran DNS ini adalah mengubah dari IP tadi menjadi sebuah nama gitu ya. Nah, misalnya namanya adalah Google. Jadi untuk URL-nya adalah www.google.com. Jadi kita lebih mudah mengingat ya, mengingat nama daripada mengingat angka gitu ya. Jadi DNS itu mengubah dari alamat IP menjadi sebuah nama gitu ya. Nah, sehingga ketika nanti IP-nya berubah ya, nanti ketika klien atau si pengguna itu mengakses Google, maka akan tetap bisa berjalan gitu ya. Nah, walaupun dari web servernya sendiri, dari Google-nya sendiri itu yang mengubah alamatnya, alamat IP-nya, tetapi sebagai pengguna tetap masih bisa berjalan menggunakan Google tersebut. Nah, jadi itulah pentingnya DNS ya, sebagai mentranslasikan dari IP menjadi sebuah nama ya. Nah, kemudian lebih mudah dikonfigurasi jika terdapat perubahan IP. Yang tadi sudah Ibu bilang, kalau misalnya ada nomor IP yang berubah, maka tidak akan tetap bisa berjalan ya untuk URL-nya, misalnya kayak Google gitu. Dan tetap bisa melakukan akses situs walaupun IP address berubah. Nah, itu fungsi dari DNS. Nah, kemudian untuk hierarki DNS server itu ada root level domain, ada top level domain, dan ada second level domain, dan ada third level domain. Jadi ada beberapa tingkatan yang mengenai DNS server. Nah, root level domain ini merupakan tingkat yang paling atas ya, yang menggunakan tanda titik. Nah, ketika kalian nanti menggunakan Linux gitu ya, nanti kita akan tahu fungsi dari root itu sendiri. Kemudian top level domain ya,
ini merupakan ekstensi dari suatu domain. Misalnya, jadi ada dua jenis ya. Misalnya ada generic TLD atau top level domain. Ada yang country TLD atau country top level domain. Nah, generic TLD ini ya TLD yang umum dan biasa digunakan oleh banyak orang. Contohnya misalnya dengan ekstensi .com, .net, dan .edu. Dan tentunya kalian sering melihat situs-situs yang ada ekstensinya berakhiran .com atau .net atau .edu. Nah, itu adalah jenis top level domain generik ya. Jadi generik jenis yang generik top level domain. Kemudian ada country TLD atau country top level domain ini yang mewakili nama negara. Nah, jadi untuk yang top level domain jenis yang country ini biasanya kalau Indonesia, milik Indonesia itu adalah .co.id. Kemudian misalnya kayak milik Jepang itu adalah .co.jp. Nah, jadi setiap TLD yang berdasarkan country itu ada identitasnya ya. Kalau .id itu milik Indonesia, kalau .jp itu milik Jepang. Nah, itu jenis top level generic yang country. Nah, berdasarkan gambar tersebut ya, jadi jenis untuk yang generic ya top level domain ini biasanya memiliki ekstensi seperti .com itu artinya komersial, .biz itu artinya dalam bidang bisnis ya, .org itu dalam bidang organisasi, .edu itu dalam bidang edukasi, .gov itu dalam bidang government, .net itu artinya dalam bidang network, nah, atau .info itu berarti dalam bidang informasi. Nah, untuk jenis yang country ya, country TLD ini adalah yang biasanya berdasarkan negara ya, misalnya .us artinya USA gitu ya, atau dan lain-lainnya ya. Nah, nanti bisa kalian pelajari misalnya .jp Jepang gitu ya, .fr itu Prancis ya, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk top level domain ya. Yang tadi pertama root level domain, ada top level domain biasanya berakhiran .net, .gov atau .us, .uk atau .cn. Nah, kemudian level yang seterusnya ya, yaitu second level domain. Berarti ini adalah nama pemilik domainnya. Nah, misalnya contohnya yanswitna.com ataupun SMK Negeri 1 Abang. Nah, jadi Yanswitna ini adalah nama pemilik domain tersebut. SMK Negeri 1 Abang ini adalah nama pemilik domain. Kalau kampus kita berarti IKPGRI Pontianak.ptk gitu ya. Nah, PTK itu adalah nama domainnya gitu ya. Nah, jadi yang ibu garis warna merah ini adalah nama domainnya. Nah, kemudian di tingkatan yang lainnya adalah third level domain atau tingkatan level 3, di mana domain ini ada ini adalah nama third levelnya. Nah, jadi ada penambahan kata di sebelah kiri, misalnya nilai.yanswitna.com. Jadi nilai ini adalah merupakan subdomain dari Yanswitna, gitu ya. Atau TKJ itu adalah subdomainnya dari SMK Negeri 1 Abang, gitu ya. Nah, jadi ibaratnya ada sub-subnya lagi. Nah, dan sebenarnya level dari hierarki DN server ini bisa lebih dari tidak hanya level domain ya, mungkin misalnya tidak hanya nilai, mungkin ada modul apa ya. Nah, jadi misalnya ada lebih lagi kedalamannya gitu ya. Jadi ada level sampai ke dalam gitu. Jadi seperti itu. Kemudian bentuk hierarki DNS ya. Nah, jadi contohnya seperti ini adalah diagram untuk hierarki DNS, di mana yang paling atas ini adalah root-nya, kemudian ini adalah TLD-nya atau top level domain,
yang berakhiran .mil, .edu, .gov, .com. Nah, ini adalah top level domain. Dan memiliki sub lagi ya, atau second level domain, misalnya kayak nama-nama, misalnya kompas.com gitu ya. Misalnya namanya pemiliknya gitu ya, ada Pentagon, ada DAFA, dan ini adalah nama pemiliknya. Atau disebut juga dengan second level domain. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada sub-subnya lagi. Misalnya kayak IBM ini memiliki subdomain lagi ya, atau lebih tingkatan yang ketiga atau third ya. Relane, Watson, dan Relane ini juga memiliki sub-sub lagi. Nah, jadi sampai ke bawah. Jadi tergantung dari berapa hierarkinya gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk bentuk hierarki DNS. Nah, baiklah kita langsung ke slide berikutnya adalah URL. URL itu kepanjangan dari Uniform Resource Locator. Nah, atau singkat dengan URL. Jadi pada saat kalian ingin mengakses sebuah situs, tentunya kalian mengetikkan sebuah URL. Ya, URL dan biasanya diawali oleh HTTP atau HTTPS ya. // kemudian www. Nah, www ini adalah subdomainnya. Nah, kalau HTTP atau HTTPS ini adalah protokolnya gitu ya. Nah, jadi protokol ini kemudian ada subdomainnya, kemudian ini adalah domainnya, namanya. Jadi misalnya kayak Google gitu ya. Nah, kemudian ada com-nya ini adalah TLD-nya. Nah, atau top level domainnya. Nah, ini adalah ibaratnya serangkaian URL yang terdiri dari HTTP, ada www, kemudian ada nama domainnya, kemudian ada nama top level domain. Nah, lanjut kemudian ada jenis name server. Nah, jenis name server atau nama server ini ada yang primary name server, ada yang primary secondary name server ya. Mohon maaf ini salah pengetikannya. Primary name server ini adalah mendapatkan data dengan membaca file di storage. Jadi filenya itu ada di dalam servernya gitu ya. Nah, kemudian jenis nama server itu juga ada yang namanya secondary name server, yaitu mendapatkan data dengan mereplikasikan data yang ada di dalam primary server atau dengan istilah transfer zone. Jadi ini adalah transfer zone-nya dan ini adalah file zone-nya. Oke. Nah, aplikasi DNS client itu ada beberapa ya yang mendukung dalam menginstalasi gitu ya. Ada ya hostnya ya, mengkonfigurasi bagaimana aplikasi DNS itu digunakan, host untuk mendapatkan IP address sesuai dengan hostname-nya. Kemudian ada NS lookup ini untuk mendapatkan informasi tentang network, nodes, memeriksa isi dari database server. Nah, kemudian ada DIG juga untuk mendapatkan informasi domain dan mengeksekusi domain dan query-nya. Nah, ini adalah aplikasi DNS klien yang digunakan. Kemudian ada aplikasi DNS yang lain adalah BIN. Nah, BIN ini ibaratnya softwarenya ya untuk implementasi DNS yang perlu ibaratnya yang digunakan aplikasinya atau softwarenya. Menggunakan staffer software artinya staffer software itu beberapa informasi pemecah masalah gitu ya, mendukung kedalaman sampai 127 level. Jadi sampai sangat mendalam sekali ya untuk levelnya. Misalnya kayak tadi kan ada root, ada TLD, ada second TLD, ada third TLD. Kemudian dapat digunakan sebagai root name server untuk internet. Nah, bisa digunakan juga sebagai rootnya ya. Contohnya misalnya aplikasi untuk sistem operasi Linux yaitu misalnya bin 9.
Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya, untuk nanti diskusinya bisa nanti di chat grup saja, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian mengenai tentang mulai dari pengertian DNS itu, kemudian mulai dari hierarki DNS ya. Nah, DNS itu seperti apa? Jadi DNS itu sebenarnya penyedia untuk memberikan nama dari sebuah nama alamat IP. Yang namanya IP itu kan berupa angka dan tentunya tidak bisa kita ingat gitu ya. Nah, karena terdiri dari berapa angka. Jadi dirubah menjadi sebuah nama. Nah, itu adalah fungsi dari DNS. Nah, jadi DNS itu bisa juga disediakan oleh penyedia internet atau ISP yang memberikan layanan mengenai DNS, ataupun bisa juga dengan menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang tidak disediakan oleh, maksudnya yang selain disediakan oleh ISP ya. Nah, bisa menggunakan misalnya DNS 1.111 gitu ya, juga bisa untuk yang memberikan layanan mengenai DNS gitu ya. Nah, baiklah itu saja dari Ibu, semoga bermanfaat buat kalian. Nah, sebagai pemahaman dasar untuk mengenai DNS. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.